tetapi mereka menyatakan sikap bahwa ini calon bupati dan Oktober 2024 secara resmi kami menggunting pita sebagai simbol membuka posko Hersan di kampung Diabolo. Semua lihat ke kain sana. Yang saya hormati calon Bupati Supiori, ya keamanan baik TNI Polri, yang saya hormati seluruh relawan tim kami berdoa dan menyerahkan acara ini. Kegiatan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Supiori tahun 2024. Dan saya itu bahasa orang tua. Selatan Dori, area Dori. Dori bukan di utara, bukan di Flores, bukan di selatan. Ya. Panwas Distrik Supiori Selatan dan seluruh masyarakat Kampung Diabolo secara khusus dan secara umum masyarakat Supiori Selatan saat untuk melayani, bukan dilayani. Sekali lagi, kehadiran Hersan di hari ini untuk melayani, bukan dilayani. Saya mau sampaikan untuk saya punya masyarakat, keluarga Supiori Selatan dan juga untuk ikut bertahu. Oleh karena itu, kali kedua saya datang lebih dekat kepada saya punya masyarakat. Apa yang menjadi tujuan dan pembangunannya? Terus pembangunan. Berikut saya sudah perhatikan dermaga tadi. Ketika mau ambil ke koridor agak terlambat karena hubungan. Hersan akan siapkan sudah. Tahu. Ketika Hersan terpilih, Hersan akan balik. Kita punya gedung sekolah yang sementara dalam posisi ada yang rusak, kita tetap bangun. Ketika kami terpilih, bukan kami duduk di tempat, tapi kami akan turun ke masyarakat. Kami akan turun ke kampung-kampung. Saya tadi sampaikan bahwa saya ini anak kampung. Dari tanggung jawab, ketika kami terpilih kami semua denominasi gereja, rumah ibadah, kami siap. Ketika kami terpilih, kami membantu masyarakat. Ketika terpilih, saya harus laksanakan yang banyak. Perasaan dari kita semua mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan. Yang baru saja menyampaikan ataupun mengorasikan
beberapa program-program kerja apabila terpilih. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan koalisi Hersan yang saya hormati, beserta seluruh partai koalisi, 10 partai pendukung yang saya banggakan, keamanan penyelenggara, untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan mengasihi kita semua. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ada 2 poin penting. Yang pertama, saya memperkenalkan diri sekaligus mengklarifikasi tentang situasi yang berkembang. Yang kedua, saya akan sampaikan apa yang menjadi agenda kerja orang Kalimantan kah, dia orang Sumatera kah, banyak yang bertanya seperti begitu. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu bahwa saya sebenarnya nama Wandos, logo yang ada di Maluku. Jadi saya orang Maluku yang ada di tanah Papua. Jadi kalau ada nama ini kebetulan mungkin Bapak berteman dulu baik sekali dengan yang bersangkutan, dikasih itu jelas bahwa saya anak dari Maluku. Saya dilahirkan tahun 63 dan hari ini saya sudah berumur 61 tahun. Saya dibesarkan di Papua 60 tahun. Karena umur 1 tahun saya dibawa ke Ipar Gunung, Jayapura. Tahun 67 saya pindah ke Manokwari di Arsai, saya SD di sana. Tahun 77 saya pindah ke Jayapura di Sentani, saya SMP di Sentani, saya SMA di Abipura, saya kuliah S1 selesai di Uncen, saya kuliah S2 selesai di Uncen. Saya asli pendidikan anak Papua dan asli di Papua. Dan jebolan Uncen, saya ini adalah produk Universitas Cendrawasih, asli, tidak ada tiruan. Kita punya Uncen luar biasa, dia sudah memproduksi banyak kader-kader sarjana yang berpikir ilmiah di Papua sampai sudah ada ke Pulau Jawa sampai bahkan ada yang ke luar negeri. Jadi kita punya Uncen luar biasa, kita anak-anak kalau memang sukses dari SLTA kita masukkan ke Uncen karena dia punya produk bagus. Itulah saya jadi sampai hari ini. Saya punya anak lahir di Papua, saya besar di Papua, saya kerja di Papua, saya pensiun di Papua, khususnya saya pensiun di Kabupaten Supiori. Saya ini dari Uncen, tapi guru. Saya guru. Jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Saya asal dari situ. Jadi saya mengajar di Sentani, di SMA Negeri 3 Sentani. Di SMK PK Biak saya mengajar. Kemudian Pak Samsung, Parunggabu, kemudian Pak Marian almarhum mantan bupati itu dulu mereka yang didik saya jadi penggalang kecil-kecil. Jadi mereka dulu tukang suruh-suruh saya pendidikan di Biak. Di dalam kemudian Parunggabu ke Biak. Sampai di Biak beliau cari saya karena saya duluan di STM. Satu saat kita cerita, Parunggabu ketemu saya, dia bilang, "San, kita pulang dari datanglah ke saya Supiori." Saya sampai di Sabar, hutan Supiori masih hutan. Kita kalau ke Supiori ke selatan tidak pernah lewat darat, pasti lewat koridor. Kita dari Tipok, kalau tidak kita dari Warna. Saya ikuti perkembangan itu, terus saya dibilang kita harus di selatan, kita bangun SMA. Saya diperintahkan cari lokasi dan tepatnya di lokasi SM dengan Bapak Kepala Kampung almarhum Bapak Gunete. Dan selanjutnya sekolah itu dibangun sampai hari ini kita punya adik banyak. Setelah dari situ kita ke Niber di Surdo. Kita ke SD Papit Raya dan kepala sekolah. Sampai di sana anak-anak sekolah dari Wandos jalan kaki sampai di Niber. Kemudian Pak Samsung sebagai kepala sampaikan saya bilang, "San, kasihan itu anak-anak kecil jalan dari Wandos ke
ini biar kira-kira bikin apa? Saya bilang, Papa kita bikin kelas jauh untuk membangun SD kelas 1, 2, 3 di situ. Itu perjalanan saya di Supiori. Kemudian saya di Marsram masuk, itu hutan belantara, kita bongkar hutannya. Setiap hari saya berhadapan dengan Gus-Gus. Nah, itu di Marsram. Di sebagai kabupaten. Saya ingat waktu kita pertemuan dan Komisi 9 yang pimpin kita dalam acara penetapan tapal batas untuk penyesuaian Kabupaten Supiori itu di Suriname itu Pak Yosef Mansawan yang jadi MC untuk pandu kita di Pantai Suriname. Jadi semua orang lama di kabupaten ini saya hafal persis. Dulu Supiori masih gelap. Jadi setiap sidang gereja, sidang jemaat, itu saya dengan teman-teman bawa genset, bawa komputer, bawa ke gereja. Saya yang ketik jadwal gereja, saya ngumumkan di mimbar. Itu di Wakre, di Amin, di Marsram, di Warmor, kita keliling sampai di daerah Suweri sana. Karena dulu belum ada, jadi semua kita yang susun, genset kita pakai, komputer kita pakai, saya yang susun jadwal itu. Kita pakai di gereja. Itu kalau bicara tentang gereja. Saya di rumah dari Bapak yang datang dari kampung, 5 orang, itu Nasrani. 3 jadi guru agama, 2 jadi pendeta. Yang pendeta 1 di Fakfak. Yang 1 dia pernah vikaris di Nufor, kemudian jadi pendeta di Putali dan di Vale di Sentani, sekarang ditarik ke Sinode. Jadi walaupun saya Islam, keluarga saya memproduksi 3 guru agama, 2 pendeta. Tidak perlu kita ungkap, hanya Tuhan yang tahu. Cuma karena ada isu yang bilang kalau saya nanti jadi, saya mau bangun masjid di mana-mana, terus orang bilang dia Muslim, dia Islam, nanti kita nanti bagaimana? Itu yang saya perlu sampaikan kepada saudara semua, bahwa saya tidak tahu orang lain, tapi Hasan Nungsi itu siapa? Hari ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa inilah Hasan Nungsi yang sebenarnya. Saya punya anak perempuan 3. Istri saya cuma 1. Jangan lebih. Dan saya sendiri. Semua kita makan hasil Supiori. Anak saya selesai karena tanah Supiori. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian saya di Supiori, saya jadi kepala dinas pendidikan dan memahami tentang pendidikan di Supiori. Saya sudah ada di seputaran pemerintahan. Dari Supiori hutan tidak ada listrik, sampai ada listrik saya tahu ceritanya. Pak Fred Manufandu pada saat dia jadi bupati tahun 2011, pada saat itu saya yang selalu mendampingi beliau untuk mengatur dan beliau ajak untuk diskusi. Maka pada saat Pak Fred Manufandu masuk, listrik masuk karena beliau perintahkan untuk saya waktu itu belaga sampai hari ini. Dulu saya biasa ke Kurido itu lewat TikTok. Kalau tidak naik mobil turun di Wardo, ketemu jam 4 sore itu ada Johnson yang lewat 15 TK. Saya ingat Bapak itu sampai hari ini saya cari dia. Tapi belum ketemu. Kadang saya berpikir, Bapak ini di mana hari ini sampai saya tidak ketemu. Dia sendiri dari Wardo mau ke Hido. Dia sendiri, kita kasih goyang-goyang baju. Dia datang. Dia tarik kita dengan 15 TK, speed
besar 600 PK sampai di Wargo baru kita beli bensin. Kalau saya dibilang kalau nanti jadi begini-begini, hanya Tuhan yang tahu. Saya mau pikir apa lagi? Tapi karena saya merasa saya tahu superiori masyarakatnya bawah, saya tahu mereka punya penderitaan, mereka punya keinginan, mereka punya untuk hari akhir ketika Tuhan panggil. Jadi itu yang ingin saya sampaikan supaya jangan ada jadi kita tuntaskan jalan pendidikan puskesmas harus bagus, mantri, suster, dokter harus pintar melayani masyarakat. Karena orang sakit itu di masyarakat, dia di atas tidak ada. Masyarakat yang butuh pustu dan pustu. Oleh sebab itu puskesmas, pustu-pustu akan kita perhatikan fasilitas dan pembangunan fisiknya. Masalah listrik ini kebutuhan vital untuk menunjang juga pendidikan anak. Ini akan kita lakukan semua listrik. Untuk air minum tahun depan, 2 tahun kemudian semua superiori air bersih harus sudah tuntas. Oleh karena itu pembangunan kami, saya dengan Bupati kalau terpilih, kita tidak bicara program muluk-muluk. Program yang kita angkat adalah program dari bawah. Contoh perikanan kita. Nanti ke depan nelayan kita tidak usah pikir lagi ikan mau dibawa ke mana. Tidak usah, pancing saja. Karena pemerintah akan menerima itu dalam bentuk 3 bagian. Kalau memang ikan itu produknya bagus, kita kirim. Kalau itu dia bisa untuk layanan lokal, kita lokal. Kalau dia tidak bisa terjual sama sekali, pemerintah ambil, kita bikin ikan asin. Karena kita mau buka pabrik ikan asin. Dia akan menyerap tenaga kerja. Semua saya larang potong sagu sembarangan. Hutan sagu harus kita pelihara. Karena masyarakat harus sekarang tokok sagu. Karena sagu, kemarin saya sudah bicara dengan di Palembang. Palembang itu berapa ton pun Palembang akan ambil sagu. Kenapa? Karena di Palembang sagu jadi bahan dasar pembuatan pempek dan banyak produk. Oleh sebab itu sagu pemerintah akan tampung dari masyarakat. Kemudian peternakan. Saya coba menghitung, kebetulan di sini ada tikus juga yang saya sudah hitung, kalau kita punya tanah 1 hektar itu bisa 30.000 ekor ayam bertelur. Kalau dia produktif, dia jadi kelapanya bagi kopra itu betul-betul minyaknya asli. Kopra kita terbaik dan sudah ada yang meminta 100 atau 200 ton, dia siap menampung. Ada masalah apakah itu yang kita cerita, kita angkat jadi program pemerintah supaya masyarakat yang punya program, masyarakat yang punya masalah, dan masyarakat yang nanti selesaikan sendiri dibantu oleh pemerintah. Yang punya menteri di pemerintah, sehingga kami ketika jadi berdua bukan PLTMA, pembangkit listrik tenaga hidro. Kalau itu jadi dibangun dan sementara sekarang sudah dalam tahapan pembangunan awal, 1 kilo, 1 ekor ini dijual 1 juta. Kalau dia bisa mancing 2 ekor, dia sudah punya pendapatan 2 juta. Kalau 4 minggu dia dapat 2 ekor, ada 8 ekor, dia pendapatan sudah sekitar 6 juta, 8 juta. Pegawai negeri kecil, saya pegawai negeri sampai pensiun 60 tahun, saya gaji terakhir cuma 7 juta, pensiun 5 juta. Tapi kalau kita sukses di bidang tadi, di peternakan, di perikanan, pendapatannya lebih besar. Biar yang rapi, supaya kita anak itu nanti dia tahu sejarah dan dulunya ada. Ini akan kami lakukan. Kemudian 1 layar supaya jelas. Yang kedua, kita akan melakukan penataan konsolidasi gereja. Apa yang sudah ditetapkan oleh Sinode, dayaan gereja
lewat hamba-hamba Tuhan di dalam. Guru sekolah minggu, pendeta menjadi perhatian pemerintah supaya anak-anak kita ketika dia masuk gereja, pendetanya sudah senang, kemudian guru sekolah minggunya sudah senang, sehingga dia waktu baca firman untuk anak itu dia jelaskan hatinya tenang, anak terima dengan tenang. Tapi kalau guru sekolah minggu dari rumah dia juga belum makan, jadi dia ajar anak firman, nanti firman mari salah-salah. Nah ini yang menjadi kenapa Superiori jadi kabupaten sampai hari ini sudah 20 tahun tapi belum tahu dia punya sejarah. Ketika kami berdua masuk, kita akan luruskan sejarah berdirinya Kabupaten Superiori. Jadi itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi ketika kami jadi, maka yang jelas semua program itu akan kami tangkap dari bawah. Kami berdua datang ke kampung, kita cerita-cerita, bawa gula kopi, kita duduk-duduk cerita. Bapak perikanan di manakah? Aduh anak kamu punya ikan ditangkap tapi tidak ada yang beli. Cukup kita kirim pikir di rumah. Pak Bupati coba kita pikir. Kemudian dia dapat ikan secara beli. Bagaimana cara jalan? Itu hal-hal begitu yang akan kami lakukan dalam bentuk program. Mungkin itu saja. Saya bicara begini karena saya percaya bahwa orang Bunes itu tidak bicara sesuatu omong kosong. Apa yang dia lihat baru mau tetap jadi. Dan saya mau sampaikan lagi bahwa dari 300 lebih pesan besok belum satu di Kampung Kunir. Itu saya tidak ada apa-apa masalah CPP dan LP. Ya terus saya harus ingatkan buat kita pegawai yang ada di kampung. Ya terus saya harus sampaikan bahwa semua yang kamu ada dengar di sebelah sana itu semua omong kosong. Jangan ada yang bilang lebih ipar jadi lebih harus mau tidak seperti itu. Dan saya minta buat Bapak berdua tadi datang lewat laut. Dan saya sering bataria di kantor DPR Jalan Barat. Itu catatan buat Bapak berdua. Terus untuk bantuan feeder dan motor center. Yang ketiga, kami punya anak-anak sudah ada yang sudah sarjana tapi masih nganggur. Oleh sebab itu tolong perhatikan karena saya sukalah dan DPR jadi nanti saya tidak bisa buat apa-apa. Ada yang ajukan proposal untuk studi akhir, tolong diperhatikan. Jadi saya perlu bicara. Sekarang cuma tangan kiri ini saja untuk cari untuk keluarga. Oleh sebab itu saya mau pesan buat semua, khususnya Kampung Kunir, bahwa besok kita menangkan nomor 3 di Kampung Kunir. Perhatikan untuk dibangun. Dan mungkin itu saya mau kasih tahu lagi satu bagian hal sebagai pendukung. Partai 10 partai ini setelah saya partai ini menggorong itu bahaya. Orang bernafas di Afrika Kuba itu kan di posisi saat ini semua orang, semua lawan politik menggunakan berbagai cara, berbagai isu untuk menjatuhkan. Menggorong itu yang kurang lebih yang tadi saya sampaikan. Kita harus berinvestasi. Anak-anak yang luar biasa, salah satu adalah Ron. Kabupaten Superiori, mari kita apapun dia. Dia sudah bekerja, dia paham dan pewalang kita di Superiori. Oke, jadi luar yang nanya. Atau ada yang mau minta saya bicara terus? Sudah. Harus ekstra di Kunir. Ingat itu. Kalau tidak, nanti kita pending. Karena 10 partai fraksi, 5 fraksi besar 5 fraksi besar akan dukung. Dari 20 kursi itu 5 fraksi besarnya ada di Pak Hasan dengan Bapak Roni. Kenapa? Di depan Bapak Bupati yang kita pilih selalu pegang buat kita orang tua. Nanti kami selesaikan anak-anak untuk menjadi anak yang berguna bagi orang tua. Tidak ada. Berapa Bapak 2 hari ini bikin pernyataan untuk anak-anak kita? Karena amat.
kepada agama, itu lebih fokus kepada agama, tetapi kalau bisa ada sedikit kata menyebut Penatua Siamas yang ada di sana. Mungkin satu kata atau dua kata saya sampaikan, dan saya kembali untuk satu lagi yang ketiga kali adalah politik. Ini kembali ke kami masyarakat yang adalah orang adat. Kata yang saya dengar dari dulu sampai saat ini, politik itu adalah Abu Nawas. Politik itu dasar daripada awal pemerintahan. Seperti saya harus paham bahwa yang Abu Nawas itu adalah saya dan kamu. Politik tidak ada Abu Nawas. Karena itu pemerintah sudah siapkan untuk mengawali sistem pemerintahan yang ada di kampung dan seluruh kabupaten dan negara kita. Saya lebih daripada itu saya mohon maaf dan saya kembalikan waktu. Terima kasih. Mau bicara cuma 2 poin saja. Yang pertama untuk kami punya guru-guru yang ada di Kunef ini. Mereka tinggal di Kunef untuk mengajar di Kunef ini, tapi masih tinggal di rumah-rumah yang masih banyak rumput di sana. Rumah itu tidak unik apa dipakai. Jadi kami minta supaya Bapak berdua ini, kalau besok jadi wakil bupati, tolong perhatikan ini, karena rumah-rumah guru ini memang tidak ada. Kami punya anak-anak Kunef ini yang sekarang jadi nelayan baru ada berdiri di belakang ini. Mereka itu mendaftar di persen. Kalau mau 50-50. Jangan kami orang tua setengah mati untuk jatuh bangun dan mereka untuk jadi pegawai untuk di Kunef ini. Ternyata nol. Saya kembalikan. Dan Wakil Bupati Bapak Hieronymus Syahrul Hasanuddin Nunsi terpilih tanggal 3, maka jadwal pertama melaksanakan masa. Baik, jadi saya mau sampaikan begini. Baik orang tua, istri, keluarga, dan famili orang. Tapi saya sendiri dengan niat yang sungguh-sungguh betul datang terus di rumah untuk harus. Pertanyaan tadi bilang jadi bupati tidak ada atau itu tidak ada. Tapi Roni Manso benar. Saya tinggalkan 18 tahun. Kemarin hari Jumat minggu lalu putus saya pensiun. Dan sudah komitmen bahwa di Jakarta untuk saya pergi dengan ke Jakarta untuk urus partai. Tujuannya saya kejar Golkar dengan Gerindra karena saya masuk sebagai kader di Golkar, wakil kader di Gerindra. Tapi sampai di Jakarta, Nasdem yang keluarkan satu saya. Padahal Nasdem saya tidak pikir, karena saya tujuan ke sana hanya 2 partai. B, yang keluarkan B1 KWK ke saya. Kadernya ada di kampung sini, jadi 1 tambah 2 jadi 3. Akhirnya hari ini saya datang kemari bawa 3, kemari ngajak saya punya keluarga untuk saya. Tadi famili sudah bicara bilang mimpi, saya mau sampaikan bahwa biarlah Tuhan yang menjawab. Kami semua yang maju ini orang terbaik. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 kami orang terbaik. Rekam jejak kami, kamu sudah tahu. Roni kampung ini kamu sudah tahu. Rumah ada di Mansobel. Apa yang selama ini kami buat di masyarakat, napi wafai warto, famili harus tahu apa yang selama ini kami buat. Saya lebih bagus atau saya lebih tidak baik, saya tidak bisa bicara itu. Tapi keputusan memilih untuk kami jadi calon bupati atau kami terpilih jadi bupati itu ada di Bapak itu. Bahwa hari ini, besok saya sudah optimis bahwa nanti Pak. Karena hari ini orang tua ada datang di sini, orang Kepulauan Naru ada datang di sini. Ada bukti ini. Jadi saya sampaikan duluan bahwa saya di Kepulauan Naru tetap saya menang. Bicara di sana, semua kampung saya punya. Bukan berarti saya bicara di sini terus, saya berdiri di sini terus saya bicara ke Aruri. Ya, jadi perjuangan untuk mendapatkan perahu partai, ya saya bilang perahu fiber karena besok saya naik nanti saya kasih perahu fiber gratis. Ya kan? Saya pulang dari Jakarta tempat partai. Ya sampai lewat partai sampai keluar dari pesawat keluar dari bandara menuju Biak 1 partai masuk lagi. Biak
Sampai di Biak, di Supiori, PDI masuk lagi. Jadi 6 partai. 4 partai yang sisa itu saya sudah mau mendaftar, baru mereka bergabung. Saya bilang, Roni beli pakai uang beli partai di Jakarta, baru besok tidak bangun Supiori. Partai ini Tuhan yang kasih untuk saya. Jadi Bapak Ibu, kalau punya pemahaman seperti partai dengan uang, saya tidak punya uang untuk beli partai. Tapi hanya Tuhan Yesus kasih saya partai untuk maju. Jadi karena partai ini sudah ada di pusat tunggu saya. Ketika saya ke Jakarta untuk bawa dokumen pembangunan Supiori ke depan 5 tahun ke depan ke sana, 10 partai sudah siap. Pak Mansoben pakai partai mana? Saya bilang partai ini semua sudah. Tinggal sama Pulan Hasil kemarin pakai bangun Supiori. Di Menteri besok tanggal 20 Presiden dilantik. Jadi saya yakin saya dengan Hasan akan ketemu Presiden dari Gerindra panggil. Jadi saya mau sampaikan terkait dengan usul dari saya punya anak Pirem, ketika Hersan terpilih, saya hari ini lewat laut, tapi saya akan pakai mobil tiba di sini. Mobil bawa ke sana. Penderitaan apa yang selama ini sudah rasakan. Karena saya datang dari kampung, saya datang dari anak sagu, anak nelayan, maka saya harus buktikan keberatan masyarakat. Sampaikan bahwa batas usia untuk penerimaan pegawai itu dari batas terakhir 35 tahun. Kalau sudah lewat dari 35 tahun itu tidak bisa tes, karena itu dari pusat. Tahun mau dikemanakan, saya akan buka lapangan kerja, buka pabrik, buka lain-lain untuk mereka bisa kerja, untuk menghidupkan keluarga, untuk menjawab apa yang saya harus minta di Jakarta. Saya langsung putus, tapi langsung saya tembak pintu, langsung pintu surga di Jakarta buka. Ya toh, dan terkait dengan datang berdiri di tempat ini sebagai anak Tuhan. Dan itu menjadi tuntutan untuk saya harus juga buat. Apabila saya punya warga jemaat masyarakat di kampung, di dia, nanti Hersan boleh, hari Hersan bangun. Ya. Sampaikan, tiga penanya ataupun 4 penanya tentang beberapa persoalan-persoalan yang disampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kita harus memberikan perhatian besar dari situ. Jadi tadi yang dibicarakan itu menjadi satu PR yang nanti kami dua kerjakan itu. Berikan perhatian. Dengan adat seperti tadi sudah saya sampaikan. Masalah adat, nanti kita tata yang rapi, kemudian kita mengkomposisikan dia semua. Mulai dari keret sampai di adat. Sampai ke provinsi akan kita tata itu. Kita rapihkan. Karena ini ada hubungannya dengan struktur adat, ada hubungannya dengan hak wilayah. Nah, masalah sengketa itu bisa clear. Nah, yang tadi saya bilang, semua jemaat, tadi Pak Roni sampaikan. Karena nanti kami hadir, itu bukan tunggu di kantor. Kami datang ke masing-masing kampung, ke masing-masing. Mudah nanti tadi yang disampaikan koridor akan segera kita tuntaskan yang 800 meter. Gereja tadi sudah kita lihat, saya sudah hitung. Kalau 15 kali 18 itu sekitar 1000 sekian meter persegi. Kalau saya kalkulasi tadi dengan hitungan anggaran 1 meter persegi sekitar 3 sampai 4 juta, dia hanya habiskan hampir kurang lebih 1 miliar. Saya sudah hitung nanti. 80 juta, saya sudah hitung. Tadi duduk-duduk pulang dari sana, saya sudah hitung. 1,80 miliar kita harus tanggung jawab menyelesaikan gereja. Yang Bapak dan Ibu sampaikan, kami berdua bukan hanya mendengar, itu. Karena saya dari Bapeda di bidang peran, jadi semua yang Bapak bicara, Ibu bicara itu kami jawab, itu bukan sekedar jawab. Bilang kunep 800 meter. Kalau hanya pembangunan jalan 1 meter kena sekitar 700 juta. Kalau dia sampai ke Lapen Latasir bisa 1 sampai 1,5 miliar. Berarti dia habiskan kurang lebih 9 miliar untuk kita selesaikan. Yang Ade Roni bicara, saya bicara, kita bicara bukan hanya asal, tapi ada dasar. Taksi laut, kalau itu pun sama.
fiber kita sudah hitung. Bapak dan Ibu, kita sudah jumlah penduduk berapa, jumlah nelayan berapa, ikan yang ditangkap satu hari berapa. Kalau kita hitung dia jadi uang berapa, kita hitung dia ini berapa, karena kita mau ukur berapa tingkat kemiskinan yang sudah pemerintah khususnya saya dan Roni tangani di kampung ini. Itu kita ukur buat di punya grafik. Tapi kita lakukan bukan hanya sekedar bicara, tapi kita hitung supaya semua harus jelas, konkret, supaya betul dirasakan. Makanya kami hadir bukan untuk dilayani, tapi kami hadir untuk melayani masyarakat. Sama Ibu dan semua bersaudara, kita duduk bersama, kita bicara, jangan ada batas atas bawah, tapi mari kita duduk untuk kita bicara nanti kalau kami dua terpilih. Terima kasih. Tim koalisi Hersan pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2024 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Masih dalam keadaan bahkan semua simpatisan dan pendukung di Kampung Kuneh dan penyertaan Tuhan. Karena Engkau begitu baik, cuaca alam yang mendukung bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, semua visi misi dan menikmati jamuan kasih yang telah tersedia dari tempat ini, dari Kampung Kuneh ke koridor. Nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.